Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel gua Fixploit 03. Jadi pada video kali ini gua bakal mendemonstrasikan atau mempraktekkan gimana caranya buat menjebol wifi atau mengetahui kata sandinya gitu. Nah, pada video kali ini gua bakal menguji atau mengetes wifi yang menggunakan protokol WEP. Nah, disclaimer bahwa video ini gue buat semata-mata untuk edukasi doang gitu, atau pembelajaran. Tolong jangan salah gunakan informasi yang gue sampaikan ini untuk merusak gitu atau merugikan orang lain. Nah, kenapa? Karena bisa terkena pidana gitu, ada undang-undangnya. Jadi jangan asal pakai atau jangan asal serang gitu. Nah, di sini kita memerlukan beberapa persyaratan. Yang pertama, sistem operasi Linux. Nah, sistem Linux ini bisa apa aja? Bisa Ubuntu, Debian, Kali kayak gini yang gue pakai ini, Parrot atau yang lainnya gitu. Nah, yang kedua, adapter WiFi yang support mode monitor. Terus yang ketiga ada tools Aircraft NG. Dan yang terakhir, yang keempat, ada si targetnya atau yang mau kita tes gitu, yang menggunakan protokol WEP. Nah, di sini gue menggunakan adapter yang namanya itu dia ini Alpha AUS 1900 yang ini. Dia itu support ini 5G. Support 5G 2.4 GHz juga support gitu. Jadi dua support itu. Nah, nih ada videonya nih, 5G support. Terus dia ini drivernya lebih stabil daripada yang adapter WiFi TP-Link TLWN722N atau pada video sebelumnya gitu. Dimana si drivernya kadang suka ajep-ajep alias nongol kagak nongol gitu, bentar nongol bentar hilang gitu. Nah, si ini itu dia drivernya stabil lah, lebih stabil, nongol terus lah si target wifi nya gitu. Nah, ini itu dia di Indonesia ini cukup langka alias jarang gitu, hanya ada di kebanyakan luar negeri gitu, marketplace ya, dimana ada di website resminya ini Alpha Network ini, terus ada di Ubui, ID AliExpress, sama ini Alibaba gitu. Pokoknya yang luar-luar gitulah. Kalau di marketplace Indo ini tuh jarang, sekalinya ada ya harganya lumayan mahal gitu. Kenapa? Karena ini barang import gitu, barang dari luar negeri. Nah, untuk cara install driver si Alpha AUS 1900 ntar bakal gua bikin lagi videonya gitu kan, di video selanjutnya mungkin, biar tahu gitu cara install drivernya. Nah, terus selanjutnya kita ke Linux kita. Nah, di sini gue menggunakan Kali Linux versi terbaru, dimana itu dia 2025 gitu versinya. Untuk ngeceknya cat etc os release kayak gini. Nah, version 2025.2 gitu. Nah, sebelum ke prakteknya atau demonstrasinya, gue mau menjelaskan sedikit terkait protokol WEP ini gitu. Nggak banyak-banyak, ini aja gue sebisa gue gitu. Nah, jadi protokol WEP ini adalah protokol generasi pertama gitu, yang digunakan atau yang dipakai sama si WiFi. Nah, sebelum adanya WPA atau WPA 2, PSK atau yang terbaru ini WPA 3. Nah, jadi si WP ini adalah si Gen 1 atau generasi pertamanya gitu, atau buyutnya lah bahasa ininya, sebelum ada WPA gitu. Nah, protokol ini sangat rentan gitu buat di brute force lah. Nah, kenapa rentannya? Karena kita cukup mengandalkan yang namanya paket EV. Nah, jadi bakal gue jelasin paket EV ini. Nah, terus selanjutnya bakal gue jelasin itu dia si algoritmanya. Dia itu menggunakan ini apa sih namanya, algoritma RC4. Nah, terus untuk kuncinya dia
secara umum ya, ada dua. Yang pertama 40 bit dan yang kedua 104 bit. Nah, yang 40 bit ini dia kalau si ininya, si kata sandinya itu kalau dalam bentuk ASCII. Nah, si ASCII ini itu dia apa aja gitu yang ada di keyboard. Bisa huruf kecil, besar, spasi, simbol gitu, apa aja gitu. Yang ASCII ini jumlahnya 5 karakter atau 5 jenis lah. Misalkan A, B, C, D, E, F gitu, 5 gitu. Terus kalau yang heksadesimal dia ada 10 jenis. 10 jenis karakter heksadesimal gitu. Jadi kalau yang ASCII 5, kalau yang heksa itu 10 gitu. Nah, untuk yang 104 bit dia beda lagi. Nah, kalau si passwordnya dalam bentuk ini ASCII dia 13 karakter atau 13 jenis. Terus kalau untuk heksa dia sebanyak 24 karakter lah. Nah, si ASCII itu apa sih? Nah, si ASCII itu ini ada di website it.telkom University, anjay. Di universitasnya si Telkom nih. Pada umumnya kode-kode ASCII ini merepresentasikan kode-kode untuk angka 0 sampai 9. Huruf A, Z kecil, A, Z besar. Simbol, tombol enter, escape, backspace, space, tab, shift, control atau CTRL. Terus karakter grafis. Jadi semuanya gitu, semua karakter yang ada gitu. Untuk si ASCII ini. Nah, untuk heksa dia hanya ada 16 karakter ini. 0 9, 0 ke 9 10, A ke F ini berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Totalnya hanya 16 yang bisa kita gunakan sebagai password. Nah, 0, 1, 2, 3, sampai 9 gitu. Ini bisa kita jadikan password. Nah, kalau semisalkan kita mau menggunakan ASCII sebagai password, kita harus convert dulu gitu. Menggunakan yang namanya ini aja, kalkulator ASCII. Nih. Nah, semisalkan bentar, jangan yang ini. ASCII to hex kayak gini. Nah, tadi kan si ASCII 5. Jadi kita harus mengubah ke dalam si hex dulu gitu. Sebanyak 10. Jadi si ASCII-nya 5. Misalkan ini apa sih, WEP 77. Nah, ini kan total 5 nih. Kita convert dulu ke dalam si heksadesimal. Nah, ini itu dia 10. Kayak gini. Kita copy. Nah, kita kesiniin. Nah, ini 10 total ya. Nah, ini itu total 10. Jadi si ini harus kita convert dulu. Nah, sebelumnya udah gua setting di sini. Nah, ini gua udah gua setting. Nah, ini ada dua kunci secara umum ya, 40 bit sama 104 bit. Nah, ini kuncinya udah gua setting, gak bakal gua kasih tahu, ntar ketahuannya di proses akhir gitu kan. Nah, terus ada yang namanya EV. EV ini adalah ini singkatan dari initialization vector gitu, dimana ini itu dia berupa data acak sebanyak 24 bit. Nah, jadi si ini yang 40 bit sama 140 bit di total sama yang si EV ini 24 bit. Nah, jadi 40 ditambah 24 jadi berapa tuh? 64 bit. Nah, 104 ditambah 24 bit jadi totalnya 100 berapa itu? 24 tambah 4. 104 tambah 24, sorry. Berapa tuh? 24 ketemu berapa tadi? Matematikanya dodol, 104 ditambah 24. 128, sorry. Agak lola banget ini, saya kayak. Jadi ada 28 sorry, sama yang 64 bit secara umum gitu, secara default ada dua kunci. Nah, itu si EV. Nah, jadi kita syaratnya buat mengcrack si WEP
kita harus mengumpulkan sebanyak-banyaknya si EV-nya gitu, si paket EV-nya. Nah, terus caranya kayak gini. Yang pertama, kita ke Kali Linux, kita ke device, ke sini, ke USB, ke ini Realtek ini. Klik, kita cek. Nah, udah connect, kita masuk ke user root. ls USB untuk melihat USB apa aja yang ada. Di sini udah kecolok Realtek RTL 8814 AU. Nah, terus kita config. Ini udah ada interface WLAN 0. Statusnya masih managed atau managed. Nah, jadi belum ke dalam mode monitor. Terus kita aktifkan ke dalam mode monitor ya gitu. Nah, kalau si TP-Link kan secara manual kalau mau amannya. Nah, sedangkan si Alpha Aus ini yang gue pakai langsung aja pakai tools Airmon NG buat ngaktifkannya gitu, buat ngaktifinnya. Nah, jadi sebelum itu kita install dulu. Kalau emang belum keinstall si tools ya, caranya apt update, terus apt install aircrack ng. Nah, berhubung di sini gue udah nginstalnya, jadi nggak usah gitu, nggak usah buat install. Terus langkah selanjutnya kita cari dulu target kita gitu, target WP yang mau diserang. Kita pakai tools yang namanya Aerodom ng, terus WLAN 0 buat mengecek apakah ada gitu. Sorry, belum diaktifkan ternyata, keliwat. Kita aktifkan dulu Airmon check kill. Nah, udah, terus Airmon start WLAN 0. Kita tungguin proses mengaktifkannya mode monitornya. Nah, PHY interface WLAN 0, drivernya ini chipsetnya masih Realtek, tapi si Realtek ini udah stabil gitu. Nah, udah aktif. Ke dalam mode monitor kita tes. Bentar. Nih. Nah, ini nongol ya, udah muncul gitu. Beda sama yang TP-Link. TP-Link kan rada-rada ajeb-ajeb, sekarang kan kagak gitu. Nah, untuk ininya kita pakai filter yang namanya encrypt buat cari targetnya gitu sesuai jenis enkripsinya. Nih, encrypt filter AP by chipper ya gitu, atau berdasarkan chippernya. Jadi caranya Aerodom, nama interface-nya, encrypt, nama ininya chipper ya gitu, misal WP, WPA, WPA2, WPA2 PSK gitu kan. Kita enter. Nah, ini udah ada targetnya. Nah, di sini udah ada stationnya. Ada dua kan, ada dua klien yang terhubung. Nah, selanjutnya kita catat dulu nih data si target ini. Jadi si tahap ini disebutnya tahap recon atau recon lah, pengumpulan informasi gitu. Nah, di sini ada SSID. SSID ini dia nama WiFi-nya gitu kan, atau bisa disebut juga sebagai SSID. Yang ini namanya latihan WP attack. Nah, di sini ada kolom BSSID, ini itu alamat MAC-nya atau MAC address dari si ini, si access point-nya gitu. Terus ada power. Nah, power ini kalau value-nya atau nilainya lebih besar gitu, misalkan min 30, lebih besar dari min 30 artinya sinyalnya ini jelek gitu. Misalkan min 80 lah, sinyal itu agak bagus alias jangkauannya jauh dari kita gitu. Jadi harapannya ini angkanya kecil gitu minnya, misalkan min 20, min 30 ini masih normal gitu. Terus ini ada datanya gitu, ada data yang di capture-nya, ada channel,
channelnya berapa, si access point ini beroperasi gitu kan. Terus ada MB nih size nya, ada enkripsinya WEP, ada chippernya WEP gitu. Nah terus kita catat nih data ini, gua menggunakan nano aja deh, nano gitu, misalnya gitu txt, misalkan B ininya SSID nya yang ini, latihan WEP attack, kita copy aja sebagai informasi gitu kan. Terus BSSID nya alamat MAC address ya yang ini, paste. Terus alamat MAC address ya, alamat kliennya yang ini, yang station ini. Nah kita copy. Nah kenapa gue copy yang ini, karena ini udah ke associated gitu, atau udah kehubung ke sini. Jadi yang ini itu dia belum ini, not associated gitu. Jadi gue ya copy yang ini, copy MAC client kayak gini, MAC client. Terus channelnya di sini, channel beroperasi di channel berapa ini, 1. Nah segini aja udah cukup sebenarnya, informasinya udah cukup lengkap gitu. Terus langkah selanjutnya kita capture si ininya, si paketnya gitu, si EV4 nya. Nah kan kita udah dapat nih. Terus langkah selanjutnya kita tambahkan aja nih, semisalkan BSSID nya di sini, BSID kita copy aja yang tadi yang ini, copy paste. Terus channelnya 1. Terus write ini artinya menulis gitu, menulis si file capture ini ke nama file apa gitu, misalkan latihan WEP kayak gini. Tadi bakal ada di WEP 01.cap gitu outputnya. Nah jadi encrypt BSSID nya MAC address si access point ini, channel 1, write nama output ya gitu. Bentar, ke copy. Nah ini udah oke, kita enter aja. Nah ini udah sedang proses capture. Terus selanjutnya, tahap selanjutnya kita lakukan serangan yang namanya fake authentication atau autentikasi palsu gitu, menggunakan tools iReply NG. Jadi buat bikin klien baru di dalam si access point ini gitu, seolah-olah ada klien baru padahal palsu gitu. Jadi caranya sudo i dulu ke user root, kita iReply dulu help untuk melakukan fake authentication atau fake out yang ini. Nah di sini kita menggunakan ini, ibaratnya itu dia jalan pintasnya angka 1 gitu. Jadi caranya iReply min 1, delaynya berapa, 0, artinya ini tanpa delay lah. Terus min a ini BSSID atau alamat MAC address yang ini, copy paste. Terus h ini apa? H ini adalah MAC address kita. Nah untuk melihat MAC address kita menggunakan perintah IPA. Nah, MAC address itu yang ini, bisa yang ini, bisa yang ini gitu. Setelah si mau apa aja, bahkan bisa dipalsukan si MAC address ini gitu. Jadi sebagai fake authentication aja gitu, sebagai palsu aja. Jadi bisa random, bisa menggunakan MAC changer juga kan. Nah gue bakal pakai yang ini, copy, taruh di sini, paste. Terus nama interface ya, bilang 0. Nah di sini kan stationnya atau si kliennya baru ada satu nih, si BEAD4F D75D15. Saat gua enter, dia ada klien baru. Nah sending association request, association successful, emot senyum kayak gitu.
Nah ini udah ada klien baru nih, ini MAC address yang gue tambahin barusan gitu kan. Nah terus langkah selanjutnya itu sebenarnya kita tinggal yang namanya menjalankan serangan reply attack. Nah jadi serangan reply attack ini dia fungsinya untuk mengirim request ARP gitu, ARP request reply gitu. Jadi mengirim request ARP ke dalam si target gitu, biar si EV nya ini kekumpul gitu, kekumpul banyak. Nah jadi kan gue udah nyoba gitu sebelumnya, gagal juga sih sebenarnya. Jadi kita harus ini dulu, memutuskan dulu si koneksinya gitu, si koneksi target aslinya yang ini BE. Jadi caranya sebenarnya sama kayak layout gitu. Jadi reply ng min 0 jumlahnya 5 min a ini MAC address ya gitu. Kita copy, kita tambahkan client min c, client MAC nya berapa yang ini, copy paste nama interface ya. Nah saat gue menjalankan ini, ntar si klien yang ini bakal keputus gitu atau reconnect dan mengirim paket ARP reply gitu ke dalam si access point. Jadi baru lagi gitu sessionnya. Kita enter. Nah ini sedang layout. Nah di HP gue ini, di HP korban ini udah terputus koneksinya. Selanjutnya kita baru jalankan yang namanya serangan ARP reply attack. Jadi reply dash hat. Jadi caranya untuk menjalankannya kita pakai jalur pintas yang ini, min 3 min b ini MAC address si target, si wifi nya, terus min h klien kita MAC address kita, klien nih, terus nama interface ya. Ini akan mengirim ini request ARP reply gitu. Nah kita tungguin. Nah ini datanya udah 2000, kita tungguin aja. Nah ini gua di korban itu, di sebagai posisi korban, gua coba konekin ke si wifi nya gitu kan. Nah ini mendapatkan banyak request ARP nih, sebanyak 3000, hancur. Nah di sini read ini, yang ini itu dia jumlah datanya gitu. Nah jadi kalau kita mau berhasil mendapatkan kata sandinya, kita harus mengumpulkan si paket EV nya ini banyak gitu, mulai dari 30.000 sampai paling bagus itu disarankan 200.000 lah, 200.000 paket. Nah di sini baru 40.000, jadi kita tungguin aja prosesnya. Di sini gue bakal ngumpulin sebanyak 200.000 paket, jadi ya kita tungguin aja prosesnya. Nah ini baru gocap. Nah di sini datanya juga baru 40.000 nih, kita tungguin prosesnya. Nah jadi si ini itu dia, si WEP ini kagak mengandalkan ini apa sih yang namanya wordlist gitu. Jadi dia langsung run aja si aircrack nya. Ntar bakal gue demonstrasiin nih habis ini gitu, habis proses capture ini. Jadi kita harus mengumpulkan banyak gitu si EV nya, si paket EV ini. Nah jadi semakin banyak ya semakin bagus lah ibaratnya. Nah ini baru 90.000. Gue juga sebelumnya udah pernah nyoba gitu, gue nyoba nyampe 30.000 gagal gitu, nggak dapat si passwordnya. Nah terus gue coba lagi, gue nyampe kalau nggak salah itu 100 berapa gitu, 120.000 lah. Nah itu berhasil, tapi takutnya di sini gagal kan, gue antisipasinya gue capture 200.000 aja gitu, ntar dari ulang lagi.
Nah ini udah 150.000 ke atas, itu kan lagi jalan prosesnya. Nah jadi kenapa tadi gua memutuskan koneksi target, biar kita dapat ininya loh, yang got ARP ininya. Ketika kita memutuskan, otomatis si klien baru ini dia ngirim paket ini, ARP request ini. Kalau kagak ngirim ya kagak bakal dapat, percuma dong. Kalau ininya udah 200.000 nih misalkan gitu, kalau ininya masih 0, kalau kita tes air crack kagak bakal dapat. Nah kalau nggak percaya ya coba aja sendiri gitu. Nah di sini juga si WEP ini, kalau si target ini kagak ada klien asli, dia kagak dapat gitu. Kalau kita cuma ngirim yang namanya fake authentication, jadi harus ada dulu dah, semisalnya satu klien aja yang connect gitu, baru kita bisa gitu melakukan serangan ini. Nah di sini berhubung udah 200.000, kita kontrol C aja proses yang ini, yang proses ngirim paket ARP ini kita kontrol C. Nah di sini kita kontrol C juga untuk menghentikan proses capture ya. Kita clear ls. Nah di sini ada yang namanya file ini, latihan wep01.cat. Kita copy, langsung aja kita jalanin si air cracknya. Kita coba apakah berhasil apa enggak gitu. Air crack terus latihan.cat. Nah kita enter. Nah di sini ditemukan reading paket place wait, cepet banget prosesnya, gila, got off tuh. Jadi si paling minimalnya itu dia harus kita dapetin sebanyak 175.000 lah, 175.000 EV, EV gitu, paket EV. Nah sementara kita udah got atau mendapatkan ini sebanyak 177.000, alias sudah melewati kapasitas minimal lah gitu dari si target ya. Nah terus key phone. Nah jadi si key phone ini si passwordnya gitu. Nah ini ada password yang dalam bentuk hexadesimal yang udah gue jelasin sebelumnya. Dia itu yang ini, yang udah kita convert tadi gitu lah, yang WEP gitu. Nah ini password dalam bentuk hexadesimal. Terus ini ASCII adalah password dalam bentuk yang mudah dibaca gitu, atau ya password pada umumnya gitulah. Ini WEP99. Jadi kita bisa menggunakan dua password ini, yang ini sama yang ini gitu. Nah di sini read sebanyak ini 281 decrypted. Berarti yang berhasil di decrypt sama dia si aircrack sebanyak 281 gitu. Dan untuk ininya correctly, nah 100% gitu. Jadi kesimpulannya kita gampang banget buat menjebol wifi yang menggunakan WEP. Nah si ini dia nggak menggunakan opsi yang namanya wordlist, kagak kayak video sebelumnya gitu. Nah di sini bakal gua coba gitu kan. Nah di sini bakal gua lupakan dulu jaringannya si HP gua dulu, biar kita tes apakah passwordnya bener kan apa enggak gitu. Bentar gua nyari kabel ini dulu, nyari kabel USB buat nyolok ke OTG nya. Nah di sini gue udah dapat kabelnya, gue boleh minjem sama adek gue. Nah di sini udah gue lupakan jaringannya. Di sini gue menggunakan yang namanya tools SCRCPY. Jadi caranya gini, SCRCPY kayak gini. Nah di sini udah ada screen capture atau layar dari HP gua. Di sini ada wifi yang ini, latihan WEP attack. Kita klik.
sandinya kita masukkan yang ini. Kita tes dulu pakai yang heksadesimal. Kita copy. Mana HP gua? Nih. Bentar. Mau nggak? Nah, ini. Bentar. Salah ini kayaknya. Kita harus hilangin dulu ininya. Kelewat. Berapa tadi? 77. Nah, jadi nggak usah pakai itunya. Apa sih yang pemisah titik 2-nya? Kita hubungkan. Di sini terbukti bahwa kita berhasil ke dalam WiFi target gitu. Terus kita coba yang si ini, si ASCII atau yang biasa gitu. Kita lupakan dulu. Oke. Kita passwordnya WEP99, kita copy aja. Nah, kita hubungkan ulang atau sambungkan ulang. Paste. Nah, WEP99 kita hubungkan. Nah, kenapa gua di sini gua makainya HP gitu kan? Karena di sini kagak bisa di Kali Linux gua, kagak bisa buat connect ke WEP gitu. Nah, ini udah terhubung ke dalam WiFi yang namanya latihan WEP attack. Nah, mungkin udah kebayangkan prosesnya cukup gampang gitu kan, dari si WiFi hacking dengan protokol WEP. Nah, mungkin itu aja pada video kali ini atau demonstrasinya. Apabila ada kata-kata gue yang salah atau belibet atau ya apalah gitu kan, tolong dimaafkan. Atau juga pemaparan gue atau demonstrasi gue yang salah, tolong dikoreksi gitu kan. Cukup sekian dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.